Selamat datang di segmen Podcast Teduh bersamaku, Riza. Akan ngobrolin tentang topik-topik santai dan juga yang lagi hits merajalela di sekitar kita nih. Kalau kita yang lagi ngomongin topik yang hangat ya saat ini, atau mungkin kita lebih tepatnya ngomongin topik yang dingin ya, karena sekarang yang lagi populer banget itu adalah soal konser Coldplay. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi mengenai konser Coldplay, di sini aku mau kenalin dulu dong, ada temanku yang namanya Kanisa. Halo Kanisa. Halo Kak Riza, halo teman Teduh. Halo. Nah, thank you banget ya Kak udah mau join sama Teduh hari ini untuk diskusi mengenai konser Coldplay. Nah, Kanisa di sini udah diundang. Iya, happy banget sih. Akhirnya kita bisa kolaborasi ya Kak. Setelah Betul. sebelumnya mungkin kolaborasi kita lebih banyak ke seminar bareng. Benar. Atau saling sharing info satu sama lain aja. Betul. Akhirnya di sini kita bisa merambah nih ke dunia membuat konten YouTube ya, supaya teman-teman juga lebih banyak yang bisa belajar bareng mengenai topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, Kanisa ini adalah salah satu psikolog klinis yang saat ini sedang berpraktik di rumah sakit swasta dan juga di biro psikologi. Tapi selain berpraktik, Kanisa ini juga merupakan salah satu co-founder dari komunitas We Fans You nih, komunitas yang bergerak di bidang psikologi fans. Tapi mungkin lebih detailnya boleh dong jelasin ke kita sebenarnya We Fans You itu apa sih Kak? Oke, jadi apa sih We Fans You itu gitu ya? Nah, We Fans You itu sendiri adalah sebuah komunitas yang memang bergerak atau membahas seputar fan dan fandom gitu, dan dari sisi psikologi. Karena seperti yang kita tahu ya tentang fan dan fandom itu kan sebenarnya udah umum banget kayaknya nih di masyarakat kita. Iya. Nah, tapi kita lihat juga bahwa ternyata ada dampak-dampak secara psikologis loh yang kayaknya perlu kita bahas nih lebih lanjut. Nah, jadi harapannya dengan kita membahas seputar fans dan fandom ini, We Fans You bisa ngajak teman-teman nih sebagai kita sesama fans gitu ya, untuk para fans juga, untuk kita bisa jadi fans yang sehat yuk gitu. Jadi fans yang sehat mental yuk. Jadi selain have fun, tapi kita juga bisa jadi fans yang oke lah pokoknya. I see. Jadi fans pun juga tetap harus memperhatikan kesehatan mental gitu ya Betul Kak, banget, istilahnya. betul. Kayaknya tadi yang dibahas dalam We Fans You sebenarnya sangat relate ya Kak sama bahasan kita hari ini, yaitu mengenai konser Coldplay. Kalau ngomongin konser, tentunya nggak akan jauh-jauh dari para fans yang mau beli tiket untuk nonton pertunjukan idolanya secara langsung. Nah, tapi pembelian tiket aja nggak berhenti hanya beli tiket. Betul. Karena tidak sekedar ngetik bayar aja iya, ya. nggak hanya ya. tinggal buka website, klik terus bisa dapet tiketnya ya. Betul. Karena sudah punya laptop, HP, mungkin juga ada komputer gitu ya, tidak menjamin bisa dapet konser untuk nonton Coldplay gitu Betul, ya. alias ada yang namanya war tiket ya, Iya, gitu ya. war Tiket aja perang gitu ya. Oke, bener banget. Memang fenomena fans ini luar biasa sekali sih. Iya, kalau dari pandangan mungkin dari sisi psikologi fans gitu ya, gimana sih Kak sebenarnya war tiket ini bisa terjadi gitu? Oke, sebenarnya untuk war tiket sendiri ya, memang aku melihat khususnya untuk Coldplay ini besar banget sih memang animonya ya. Karena mungkin juga pertama Coldplay itu kan emang terkenal banget. Ya, istilahnya siapa sih yang nggak kenal atau pernah denger atau at least tahu salah satu lagunya yang mungkin orang-orang nggak ngeh nih ini Coldplay, tapi pasti pernah denger lah lagunya. Apalagi gitu kalau kan satu ya. generasi sama aku dan Kanisa ya. Betul. Seenggaknya selama kita masih remaja pasti denger gitu Pasti satu pernah lagunya denger. Coldplay ya. Bener banget. Makanya kenapa bisa dibilang Coldplay ini punya fans yang sangat bervariasi, alias dari muda sampai memang mungkin dewasa banget gitu ya. Jadi akhirnya itu membuat animonya sangat besar dan akhirnya semua pun langsung pengen nonton gitu. Apalagi kan ini adalah konser Coldplay pertama kali di Indonesia. Iya, Itu betul. juga gitu ya. Jadi selama ini yang aku tahu mungkin cuma di negara-negara seberang nih. Gitu kan, jadi biasanya bahkan fans-fans kita aja tuh banyak yang rela untuk terbang ke sana. Nah, Bela-belain ya. betul banget. Nah, apalagi sekarang Coldplay ini pertama kali ke Indonesia, udah gitu juga konser di GBK ya, istilahnya langsung orang-orang kayak mikir wow gitu kan. Dan lagi ini terutama orang-orang terdekat aku sih ya, itu sampai bilang testimoninya adalah konser Coldplay itu once in a lifetime experience. Yang kamu perlu banget nih kayaknya ngerasain gitu ya konser Coldplay. Kayaknya kalau belum nonton konser Coldplay hidup tuh belum lengkap Bener katanya belum nonton konser. Nah, gimana nggak makin penasaran orang-orang kan didengar kayak gitu ya. Makanya mungkin itu yang buat menurut aku kenapa jadinya semua orang berlomba-lomba untuk jadi nonton, untuk beli tiket gitu ya. Itu untuk yang pengen beli nonton, itu yang terutama pengen nonton ya gitu.
Oke. Bahkan karena ya aku pun merasakan ya, aku bukan fans Coldplay. Aku hanya tahu beberapa lagu Coldplay tapi memang enak-enak sih. Tapi betul. karena hype-nya semua orang sebelum hari H itu buat tiket war itu kayak udah mempersiapkan diri, udah gembar-gembor. Besok lu mau war tiket nggak buat nonton Coldplay? Besok lu war nggak? Besok lu war nggak? Kayak bukannya nanya kabar gitu, malah nanya besok lu war atau enggak gitu ya. Bener. Saking hampir semua orang yang aku kenal pun juga ikut mengikuti hype-nya ini gitu. Betul. Sampai udah mikir apa gue juga war tiket gitu ya, apa coba nonton juga. Betul, saking agak jadi kemo nggak sih? Karena Iya. bahkan tuh dibilang kayak meetingku diundur nih karena pada mau war tiket dulu. Itu juga banyak banget ya nggak sih? Iya. Itu aku lihat Benar-benar. banget tuh di IG story atau yang di Twitter itu kayak makin banyak dan akhirnya orang-orang pun jadi penasaran ini emang Coldplay sebagus apa sih Iya. gitu. Dan menurut aku selain orang yang beneran pengen nonton, juga banyak orang yang ikut war tadi untuk cari keuntungan. Alias dengan aku kalau aku menang war aku bisa jual nih karena anime gede banget. Jadi Ya. makanya menurut aku itu juga yang bikin war ini makin hot banget walaupun dia yes. Coldplay Iya, ya. padahal dia cold, dia hot and cold ya. Betul sih ya. Benar-benar kayak aku melihat di sini ada efek FOMO juga ya Kak. Ketika kita melihat orang lain itu sebegitu antusiasnya dengan Coldplay, kita juga merasa fear of missing out kalau kita nggak ikut sama antusiasnya gitu. Betul. Jadinya yang kita tadinya awalnya cuma biasa aja, mungkin keikutan sama yang lain jadinya ikut heboh juga gitu. Benar. Sampai ikut memantengin berita ketika war itu seperti apa, atau mungkin ada yang beneran jadi ikutan war gitu. Padahal mungkin sebenarnya awalnya biasa aja. Tapi ya tadi itu memang kehebohan Coldplay yang satu ini itu bisa jadi sejarah baru soal war ticketing ya. Iya benar, karena bahkan sampai waiting time-nya aja itu tuh waktu itu berapa jam or berapa hari dan bahkan 500.000 orang ya. katanya ya kan. Jadi kayak gimana orang makin gak FOMO kan gitu. Iya. Maksudnya kan FOMO itu kan artinya apalagi orang Indonesia ya. Rasanya tuh nggak usah nonton Coldplay deh. Ada restoran baru hits, semua antri banget ya. Ada apa yang hits pasti aja. Itu pasti mereka atau kita ini memang budayanya kayaknya pengen tahu banget. Karena abis itu bisa update di sosial media, terus bisa kayaknya relate banget sama orang-orang sekitar gitu kan. Iya. Jadi ini sebenarnya bentuk menurut aku sih juga bentuk keguyupan masyarakat benar kita. juga ya. Karena kita pengen merasa relate sama orang-orang sekitar lain. kita kan. Iya. Dan dalam hal ini caranya adalah dengan kita ikutan nonton Coldplay atau enggak at least war tiket Coldplay kayak gitu. Benar ya, itu salah satu sudut pandang yang cukup menarik menurutku. Bahwa FOMO atau kita nggak mau ketinggalan Coldplay itu sebenarnya adalah bentuk kita itu ingin bisa punya perasaan belong ya, Betul. atau perasaan jadi bagian dari kelompok juga gitu, Benar, sama dengan orang-orang yang lain juga. Benar. Karena memang salah satu motivasi sebagai fans itu juga sebenarnya bisa untuk akhirnya bisa relate atau terkoneksi sama orang-orang sekitar kita, gitu. Jadi memang secara psikologi pun itu juga memang dibilang gitu ya. Artinya fans itu sebenarnya nggak sekedar kita suka sama idolnya juga, atau misalnya nggak sekedar kita bener-bener emang pengen lihat idolnya, tapi kadang pengen lihat idol demi connect sama orang-orang sekitar. Jadi kita dengerin gitu. Jadi ya masih pertentangan juga sih apakah itu fans atau tidak ya. Tapi at least itu adalah motivasi seseorang atau salah satu motivasi seseorang untuk melakukan aktivitas fans seperti tiket war gitu sih. Oke, nah ini kayaknya ada pengalaman pribadi ya Kak? Sepertinya apakah sebelumnya juga seneng ikut konser atau gimana nih Kak? Betul banget sih. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih ke konser K-pop sih ya. Dan sejujurnya kalau ngomongin war tiket atau tiket war itu, aku punya pengalaman terdekat alias bulan Maret kemarin aku habis nonton konser. Fresh ya? Fresh banget. Tapi aku lupa sih tiket warnya tuh kalau nggak salah Januari apa aku lupa ya atau Februari. Yang pasti intinya sama, aku kalah. Ya, aku tidak dapat tiketnya. Padahal waktu itu udah minta tolong semua orang, tapi nggak dapet. Sampai itu mah bener-bener akhirnya aku baru dapat kapan? 1 jam sebelum acara dimulai. Oh my god. Berarti Jadi, kamu ke venue ya? Iya, tapi aku nyari bukan di venue, aku masih nyari online, tapi langsung cash on the day. Jadi aku langsung bayar di tempat karena
marak banget juga nih penipuan biasanya di masa-masa kayak gini. Jadi aku setakut itu juga, tapi akhirnya pokoknya banyak banget drama banget. Nonton konser tuh drama, tapi seneng sih. Tapi seneng. Nah, itu juga sebenarnya yang menjadi pertanyaan mungkin ya untuk teman-teman yang nggak ikut war atau untuk teman-teman yang juga masih bertanya-tanya kenapa sih konser Coldplay itu seheboh itu. Pertanyaan pertama mungkin tadi yang sempat udah sedikit disinggung sama Kanisa gitu loh. Banyak dramanya sebenarnya prosesnya. Lalu apa sih Kak sebenarnya yang membuat semua drama yang terjadi itu kayaknya terbayarkan ketika udah berhasil nonton konser itu? Betul. Mungkin kalau ditanya ya kayak mungkin orang-orang, apalagi orang-orang yang nggak suka nonton konser gitu ya, suka mikir kayak kok kenapa sih mendingan nonton di rumah aja, santai-santai sambil tiduran, adem gitu bisa ya. Lihat HD, tetap HD, bahkan bisa lihat close up, ya kan? Karena kalau kalau kamu nonton di atas banget kan kamu tidak bisa lihat apa-apa, sebenarnya ujungnya ngeliat layar lagi gitu ya. Tapi mungkin memang buat orang-orang kayak gitu, tapi buat aku pribadi pengalaman nonton konser itu memang seru banget sih. Maksudnya aku pribadi termasuk orang yang aku suka banget konser. Maksudnya aku lupa aku udah berapa kali, tapi aku suka banget konser dan aku paling suka banget sebenarnya namanya festival. Kalau aku tidak ingat umur ya. Nah jadi tapi jujur aku suka banget yang namanya nonton konser festival alias berdiri karena memang vibe-nya tuh beda banget gitu ya. Kalau buat aku sih sebenarnya aku bisa bela-belain dan merasa worth it adalah karena aku suka grupnya, aku suka lagunya, aku suka orangnya, gitu kan. Jadi istilahnya kayak kita suka sama orang, ya pasti kita pengen ketemu nggak sih, gitu ya. Jadi tuh makanya banyak orang yang bilang bahwa konser itu adalah salah satu the highest level of experience dari hubungan parasosial. Karena kan biasanya hubungan parasosial tuh kayak semu banget kan, gitu. Mundur dikit Kak. Mundur dikit. Hubungan parasosial apa sih sebenarnya? Benar. Jadi hubungan parasosial itu adalah hubungan semu atau hubungan tidak nyata yang kita bisa miliki dengan sosok di balik layar gitu kali ya. Alias sosok yang mungkin seperti idola, mungkin karakter atau mungkin pokoknya sosok-sosok yang sebenarnya tidak nyata, tapi kita merasa bisa lekat, kita bisa merasa dekat sama dia, gitu. Nah, jadi memang fenomena fans ini kan sebenarnya berkaitan erat sama yang namanya hubungan parasosial. Terutama kalau memang kitanya nih kayak seneng banget dengerin lagunya atau seneng banget nontonin konten-kontennya gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, dengan kita punya tadi hubungan parasosial dengan idol kita gitu ya, alias kita suka banget. Jadi dengan ada konser kan kita ketemunya nyata ya. Bukan lagi bukan lagi para tadi atau semu tadi gitu. Jadi kita beneran ngeliat orangnya, kayak kita beneran ternyata orang yang aku suka beneran ada, atau orang yang aku suka beneran ganteng atau cantik banget kayak gitu. Jadi itu buat aku sensasi ada kepuasan dan kesenangan tersendiri sih. Gitu. Rasanya membawa selangkah lebih dekat gitu ya, hubungan parasosial yang tadinya cuma bisa dilihat dari layar aja ketika kita berinteraksi atau melihat konten-konten dari idola atau sosok yang kita kagumi itu ya. Benar. Jadi menurut aku salah satunya itu ya, alias kita mau merasa lebih dekat. Itu menurut aku itu hanya salah satu. Tapi ada juga orang yang datang konser itu untuk vibe-nya atau untuk rasa sensasi konsernya itu sendiri. Makanya ada orang-orang yang ya udah aku emang nonton tapi nggak apa-apa duduk di tribun jauh juga. Karena fokus dari aku mungkin adalah aku pengen enjoy the concert vibe-nya, aku pengen nyanyi bisa bareng sama fans lain, pengen bisa nyanyi bareng sama idol ya. Karena vibe konser itu kan beda banget ya. Kalau misalnya sama studio album kan ya lagunya gitu-gitu aja. Kalau vibe konser kan kadang-kadang fansnya nyanyiin ke idolnya atau bener-bener kayak idolnya improvisasi banyak hal, terus kayak kita jadi ubah aransemennya. Benar, rubah-rubah aransemennya itu tuh seru banget gitu. Itu sebuah hiburan dan kesenangan tersendiri. Dan ada orang yang memang mengejar konser untuk itu. Gitu. Makanya kayak ya menurut aku tidak salah juga dan wajar juga kalau emang ada yang menjadikan itu sebuah pengalaman yang mungkin jadinya melepas stres atau menjadi hiburan yang dikala itu tadi ya, semua hal yang duniawi yang berat ini jadi bisa lepas ketika konser saking kita ikut heboh. Kalau boleh menyimpulkan sebenarnya berdasarkan teori juga nih ya, ada teori tentang motivasi konser. Jadi ternyata konser itu bisa dimotivasi utamanya itu dengan 3 hal. Jadi ada orang yang motivasi konser adalah tadi buat hiburan atau rekreatif, alias itu juga untuk melepas stres gitu ya. Ada juga yang memang datang untuk menjadi sarana untuk sosialisasi
Oke. gitu ya. Jadi emang pengen bareng teman-teman aja, pengen seru-seruan bareng. Padahal kan nggak terlalu tahu sih lagunya, tapi Iya. seru-seruan aja gitu ya. Oke. Ada yang itu buat sosialisasi, dan yang terakhir adalah eksploratif. Dan eksploratif sebenarnya yang tadi Kak Riza jelasin juga, yaitu tentang mungkin dia pengen tahu atau eksplor tentang ini lagunya apa sih emang. Jadi pengen denger deh gitu, daripada cuma satu lagu mungkin pengen denger yang lagu lain gitu, atau artis lain gitu kan. Nah itu juga memang bisa jadi salah satu motivasi nonton konser gitu. Oke, jadi ternyata udah ada juga ya yang membuat kayak teori motivasi konser Betul, gitu ya. betul, Berarti ada. memperlihatkan juga ya kalau sebenarnya konser itu sebuah fenomena yang udah banyak diteliti juga dan udah Benar. cukup populer sampai Betul. akhirnya ada penelitiannya gitu keluar. Betul banget. Nah, itu ya yang kita lihat sekarang kan, maksudnya banyak yang akhirnya mungkin sulit berpikir rasional atau objektif, jadinya langsung impulsif banget. Kayak ada yang nawarin padahal mencurigakan yang nawarin, tapi langsung oke deh aku beli langsung gitu. Atau kayak